skill pun sebenarnya kita juga bisa lakukan. Oke, sebagai introduction sedikit dari kami, ya, nama lengkap kami Muhammad Agung Santoso, ya, profesinya sebagai restoran coach dan konsultan spesialis. Pengalaman kami memang kami berkecimpung mulai dari tahun 87 di restoran operasional dan head office menangani nasional dari Sumatera hingga Sulawesi, Bali, ya. Penanganan project-projectnya mulai dari setup new project restoran, ya, ada sistem development dari restoran yang sudah berjalan tetapi di-develop re-engineering daripada restoran itu sendiri, juga melakukan evaluasi operational audit, ya, dari HACCP. Kami juga jalankan di salah satu F&B hotel bintang 5 di Bandung, kami lakukan itu dan memberikan masukan kepada GM-nya untuk menjalankan. Klien kami sudah lumayan, masih kebetulan saat ini lagi pending karena kondisi pandemik, terpaksa pending dulu. Ya, jadi kami memang baru lakukan online training ini, ya, baru keempat kalinya. Jadi baru 4 minggu nih kami jalankan program ini, ya, yang nantinya akan seterusnya berjalan setiap Jumat malam. Kami akan jalankan program ini selalu. Oke. Oke, dari pertama poinnya adalah apa dan bagaimana, ya, cloud kitchen itu, ya. Ya. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru, cloud kitchen. Ya, ada yang bilang virtual kitchen, ada yang bilang ghost kitchen, ada yang bilang restoran delivery only. Ya, itu sama saja. Ya. Jadi itulah yang disebut sebagai cloud kitchen sebenarnya. Ya. Kita bayangkan, ya, jadi resto yang tanpa bentuk seutuhnya, artinya tidak ada ruang area pelayanan. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana jika kita mengelola sebuah restoran full, ya, mulai dari bangunan fisik, ya, menyiapkan izin-izinnya, orang-orangnya, ya, produknya, ya, sistem pengelolaan, controllingnya, ya, interaksi karyawan, karena itu yang paling potensial bermasalah itu umumnya interaksi di depan, ya, di pelayanan itu. Dari beberapa klien yang kami lakukan evaluasi, rata-rata kebanyakan problem dari interaksi daripada karyawannya, ya, karena biar faktor utama yang paling perlu diwaspadai itu adalah SDM-nya memang, karena sistem itu baku, sudah semua fix, tinggal orang yang menjalankan, mau atau tidak jalankan, ya. Dia sudah tahu atau belum, dia jalankan atau tidak, bagaimana tindak lanjutnya, ya, itu sangat kompleks, ya. Mungkin Bapak Ibu yang memang sudah berkecimpung di bidang resto rasanya tidak sudah biasa, ya, sudah tahu kondisi operasional seperti apa, ya. Jadi itulah, tapi ini yang kita sebut cloud kitchen itu tanpa bentuk menjadi hanya central kitchen saja, ya. Jadi kita bayangkan hanya kita mengelola sebuah dapur saja, ya. Di beberapa brand restoran juga ada yang sudah menjalankan model central processing sebenarnya, ya, processing unit. Jadi dia di outlet dia tinggal finishing product, ya. Itu juga sudah beberapa restoran biasanya yang punya multi unit yang sudah banyak restorannya. Mereka ada central kitchen dan dia supply ke outlet-outlet, ya. Tetapi ini dia langsung supply-nya ditangani oleh aplikasi pelayanan food service aplikasi, ya. Jadi aplikasi pelayanan makanan, pengiriman makanan, ya. Jadi inilah yang kita sebut cloud kitchen. Yang ketiga adalah potensi berkembang karena tidak terikat di satu tempat, ya.
Kalau yang poin kedua tadi contohnya mungkin yang sekarang kemarin beberapa waktu lalu sempat rame itu ada menceritakan mengenai Rebel Food, ya, yang itu sudah berjalan, yaitu memang central kitchen, ya. Nah, kalau kita bilang di Indonesia potensi berkembang Amerika Serikat ini contohnya adalah Grab Kitchen, ya. Grab Kitchen juga sudah ada beberapa sekarang, ya, dan orang bisa join, ya. Orang bisa join di misalnya yang di Depok, yang di Meruya, yang di mana dia bisa ikut di Grab Kitchen-nya dan mereka tangani sendiri. Nah, itu adalah yang gambaran mengenai cloud kitchen, ya, gambaran secara luasnya, ya. Kita akan bahas lebih jauh mengenai kekuatan maupun kelemahannya, ya. Apa itu kekuatan? Bagaimana kekuatannya? Oke, yang perlu tadi tidak perlu adanya ruang pelayanan, ya. Itu kekuatan salah satunya tidak ada ruang pelayanan. Kenapa? Karena di ruang pelayanan itulah sebenarnya problem yang paling sering terjadi, ya. Jangan harap seorang owner mendapatkan mengetahui persis apa yang terjadi oleh tamu-tamunya, ya. Jangan harapkan waiternya menyampaikan kepada ownernya bahwa tadi saya ada problem ini dengan customer, tidak akan gitu, tidak akan terjadi, ya. Jadi disitulah pentingnya person in charge, ya. Biasanya kita menyarankan harus ada satu orang yang dia tidak standby dalam satu posisi, ya, dia mengontrol semuanya, ya. Dia sebagai mata daripada owner, ya, dan dia yang mengontrol dan dia harusnya dia menyampaikan kepada owner problem-problemnya untuk ditindaklanjuti, ya. Itu pun juga tergantung dari PIC-nya, seberapa luas wawasannya, ya, karena tidak semua, ya, belum semua PIC itu dia benar-benar menguasai dasar-dasar daripada pengelolaan restoran, ya. Kami ada trainingnya, in-house training, ya, di beberapa brand kami sudah sering lakukan, itu kita sebut basic management training, ya. Jadi ada 8 modul, kita bagi 2 hari, ya. Jadi itu kita lakukan untuk in-house training, ya, dasar-dasar. Jadi dari situ setelah dia melewati basic management training, baru dia boleh running shift, ya. Kalau dia belum mengikuti itu dan belum disertifikasi, ya, kami juga lakukan sertifikasi. Jadi setelah dia melakukan teori di kelas, kita cek di lapangan dia jalankan atau tidak. Kalau dia jalankan, baru dia berarti dia lulus untuk bisa menjalankan running shift. Kenapa? Karena dia akan full tanggung jawab di dalam shift-nya, ya. Semua yang terjadi di lapangan itu menjadi bebannya si PIC ini, ya. Apapun yang terjadi, tamu taunya tidak akan melihat, oh ini ownernya si ini, ya. Dia akan lihat siapa yang di situ terjadi, oh ternyata brand ini seperti ini, oh ini brand ini seperti ini, ya. Dan itu sering, ya, ini kondisi yang sebenarnya, ya. Brand yang terkenal pun, yang sudah punya cabang pun, problem mengenai pelayanan itu tidak pernah tidak terjadi, selalu terjadi, ya. Terutama di penanganan tamu yang banyak, yang jumlahnya banyak. Kalau cuma 1-2 orang biasanya nggak, problem kecil, tapi kalau udah rombongan 10-15, wah itu beberapa kali problem muncul. Ada yang order nggak keluar makanannya, tidak order dia keluar makanannya, salah kirim, ya, segala macam, banyak sekali. Jadi memang tidak adanya ruang pelayanan ini menjadi salah satu kekuatan daripada cloud kitchen, ya. Nah, juga kekuatannya tidak perlu memiliki equipment sendiri, ya, seperti tadi digambarkan mengenai Grab Kitchen misalnya. Kita punya produk, ya, kita ikut kontrak di Grab Kitchen, kita tidak perlu beli equipment, ya, kita tidak perlu beli equipment, ya. Itu adalah kekuatannya. Ketiga adalah sedikit pekerjaan administrasi atau pembukuannya, ya, relatif. Kita bayangin kalau full restoran, ya, kita nanganin orang aja udah schedule kerja, nanganin absensinya, nanganin kalau dia izin segala macam, belum mengenai salary-nya segitu banyak orang, ya. Nah, kalau kita cuman kitchen, ya,
kita cuman orang produksi saja, ya, lebih sedikit, ya, dan juga penanganan administrasi pelayanan itu sangat banyak sekali, ya, controllingnya, checklistnya, ya, itu rutin harus dijalankan, ya. Nah itu jadi sedikit pekerjaan administrasi atau pembukuan. Berikutnya tidak terikat pada satu lokasi saja, ya, seperti tadi disampaikan, ya, mengenai Grab Kitchen kita sudah tahu semua. Dia sudah ada berapa sekarang? Kurang lebih mungkin 5 atau 6. 6 lokasi kalau saya tidak salah. Ya. Menyusul, ya, GoFood tidak akan diam, ya, tidak akan diam. Dan juga kita jangan bayangkan hanya central kitchen yang besar-besar seperti yang mereka buat sendiri. Kita pun sebenarnya juga bisa lakukan itu, ya. Kita bisa lakukan itu selama kita sudah bekerja sama dengan aplikasi pelayanan pengantaran, ya. Jadi kita pun juga bisa gitu lakukan itu. Hemat biaya karyawan, ya, tentu saja, ya. Satu outlet itu bisa sekitar 20 karyawan, ya. 2 shift gitu kan. Kalau kita hanya nanganin kitchen, ya mungkin hanya sekitar 5 orang, ya. Dan kita tahu, ya, kontribusi cost daripada sebuah restoran, ya, yang utama adalah tentu HPP, cost of goods sold, itu sudah paling besar biasanya, ya. Kedua itu adalah sewa, ketiga karyawan, ya. Tiga biaya inilah yang paling utama di bidang restoran, ya. Jadi kita sudah bisa kurangi lagi, ya, mengenai tidak ada sewanya tidak semahal, ya. Kalau kita di restoran tentu kita memilih lokasi yang premium pasti, ya. Pasti yang kita pilih premium. Kita tahu sewanya berapa, mall tahu sekarang berapa harganya, bisa 60 juta, 70 juta sebulan. Ya. Ya, kalau kita cloud kitchen, kita tidak perlu di satu premium, ya. Justru cloud kitchen itu lokasinya di tempat yang populasinya tinggi, di perumahan, gitu. Dari beberapa contohnya Grab aja di Depok, ya, dia buka di tempat perumahan, ya, bukan di mall, ya, di ruko biasa dia bikin, ya. Jadi itulah kekuatannya. Berikutnya adalah ya hanya fokus pada produksi, ya. Jadi kita benar-benar fokus di produksi, mulai dari pemilihan supplier, ya. Kita bisa cari supplier yang dari sumbernya, ya. Kalau kita ambil dari tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, tentu harganya sudah beda, ya. Kita fokus dari situ, ya. Kita bikin spesifikasinya, ya. Kita bikin prediksi perkiraannya, ya. Kita bikin stoknya, ya. Berapa prediksi stoknya yang harus dilakukan, apa yang dipersiapkan, ya kan? Penyimpanan,nya bagaimana cara kita penyimpanannya, ya, yang fresh, ya, di room temperatur, di chilled temperatur maupun di frozen temperatur, ya, kita cek apa kita siapkan penyimpanannya, sistemnya kita jalankan, ya kan, FIFO-nya, ya, VEVO-nya, ya, itu kita jalankan, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah biasa di resto tahu, ya, first in first out sama first expired first out, ya. Jadi yang mau expired out duluan, ya. Jadi hal-hal seperti itu fokus di produksi, ya, semuanya. Jadi kualitasnya si produksi ini juga lebih konsisten, ya. Bagaimana bikin bisa cepat, yang praktis gitu. Kita harus karena penanganan cloud kitchen ini harus yang praktis. Kita nggak bisa misalnya makanan Indonesia kita bikin rawon misalnya yang harus nunggu dari awal, nggak bisa seperti itu. Kita harus semi frozen. Kita udah ini ada orang order, kita tinggal panaskan 5 menit, ya, jadi kirim. Ya, harus fokusnya di situ. Bagaimana mendevelop produk agar cepat eksekusinya. Jadi poinnya di situ sebenarnya. Berikutnya adalah rendah investasi, ya sudah pasti, ya. Kalau kita hanya nanganin full restoran sama hanya kitchen saja, tentu rendah investasi, dan juga equipment, ya. Dari beberapa klien yang saya tangani, ya,
ada sebuah restoran ya, investasi dapurnya itu sudah mirip seperti hotel bintang 5. Ya, Anda bisa bayangkan full stainless semua, ya lengkap, tetapi volumenya tidak diprediksi, targetnya juga tidak pas, akhirnya buang-buang duit, ya investasi. Balik modalnya lama, tidak terpakai, ya. Jadi hal-hal menjalankan restoran ini memang kadang-kadang tidak mudah gitu. Ada beberapa rata-rata owner itu membuat restoran itu biasanya hanya 2, hanya siapin modal, siapin tukang masak, dan dia ngikutin aja, tukang masaknya bilang apa diikutin. Beli peralatan yang volumenya harus tinggi, beli juga karena dia terbiasa, si chefnya ini terbiasa dengan menggunakan alat tersebut. Dia tidak tahu ya ada peralatan yang volumenya bisa lebih kecil menyesuaikan. Jadi hal-hal seperti itu perlu sebenarnya masuk bagian daripada feasibility study ya, yang kami biasanya setiap proyek kami lakukan feasibility study ya. Jadi semua sudah direncanakan dari awal ya. Nah, jadi rendah investasi itu poinnya. Berikutnya tentu adalah lebih mudah dieksekusi. Ya, jelas ya, menangani satu scope area tentu akan lebih mudah ya, controllingnya juga lebih mudah, semua ada di situ ya. Jadi inilah ya kekuatan daripada cloud kitchen ya, atau ghost kitchen, virtual kitchen, atau restoran delivery only ya. Jadi inilah kekuatannya ya. Jadi bagaimana kalau kekuatannya sudah, bagaimana dengan kelemahannya? Apa kira-kira kelemahan dari cloud kitchen? Ya. Pertama tentunya kebanyakan tanpa tinjauan kelayakan. Jangankan hanya proses unit, restoran full saja banyak ya yang tidak menjalankan tinjauan kelayakan. Biasanya mereka hanya by trial and error saja. Jalan dulu, running dulu, opening dulu, nanti lihat belakangan. Inilah yang terus terang yang kami sayangkan. Jadi sebenarnya kita Indonesia ini sangat kaya kulinernya, tetapi masih lemah dalam pengelolaan. Ya, jadi biasanya berapa banyak ya brand yang kita sudah sering dengar, banyak, besar sekali, cabangnya sudah banyak, akhirnya terpaksa bangkrut karena tidak terkelola dengan baik. Ya, banyak sekali brand-brand yang dulu kita tahu ada, sekarang tiba-tiba hilang dari peredaran. Ya, salah satunya karena mereka tidak siapkan dari awal. Ya, nah inilah yang kami sayangkan. Ya, jadi umumnya tanpa tinjauan kelayakan yang lengkap. Ya. Berikutnya adalah hanya mengandalkan pada aplikasi pengiriman. Nah, inilah karena memang cloud kitchen itu 2 sisi, ya, central kitchen dan aplikasi pengiriman. Jadi 2 itu aja. Nah, kalau kita di bawah penanganan kita langsung central kitchen, ya kita bisa kontrol. Tapi kita menggunakan pihak ketiga untuk pengiriman dengan menggunakan aplikasi, itu kita tergantung terhadap mereka, ya. Tergantung terhadap mereka, seberapa gencar mereka nyebarin, seberapa gencar dia promosi, seberapa gencar dia tercakup daripada bisa mengejar pelanggan-pelanggannya dia, itu tergantung sekali dengan mereka. Itu adalah salah satu kelemahan. Ya. Oke, sorry. Oke, tadi yang ketiga, kurang leluasa melakukan promosi. Ya, tadi yang sudah disampaikan, ya tentu karena promosi semua dari mereka yang atur. Ya, kita tidak bisa serta-merta mau langsung promosi bisa langsung masuk. Kalau toh kita ada, biasanya akan dipelajari dulu dan juga biasanya mengikuti reguler daripada promosi yang mereka lakukan secara serentak biasanya. Ya. Berikutnya adalah tidak memiliki langsung database pelanggan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah join GoFood, ya, itu awal-awal atau mungkin setahun lalu lah, itu masih kita bisa lihat di aplikasinya, nama tamunya masih bisa kita lihat, betul nggak?
Kita bisa lihat nomor teleponnya, bisa kita lihat namanya, bisa kita lihat, kita bisa catat. Sekarang udah nggak bisa lagi, ya, mereka sudah kunci, ya. Kita mau lihat akses ini, kontak langsung tamunya yang order, tidak bisa. Kita hanya bisa tahu nomor kontak si ojolnya saja yang kita bisa tahu, ya. Jadi kita tidak memiliki database pelanggan, padahal kita tahu, ya, restoran itu kekuatannya di database pelanggan, ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, ya, produk mix dengan database pelanggan, ya, menu favorit dari pelanggan, ya, database pelanggan di mana, bagaimana kita kontaknya, itu adalah aset daripada sebuah resto, ya. Nah, itu kita tidak punya. Kalau kita menjalankan cloud kitchen ini, kita tidak punya langsung database-nya, ya. Oleh karena itu ada beberapa cara triknya. Triknya itu ditanya. Jadi pada saat si ojol datang, ditanyakan sama ojolnya, Wah, boleh catat namanya siapa, nomor teleponnya mana, kita bikin manual aja database. Ya, ini tipsnya. Beberapa sudah banyak yang jalanin sih seperti itu. Oke, itu adalah tadi kita sudah bahas mengenai kekuatan dan kelemahan daripada cloud kitchen. Ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tipe-tipe daripada cloud kitchen. Ya. Oke. Cloud kitchen tipe pertama yang kita sebut adalah eksklusif. Ya, kita tahu kalau namanya eksklusif itu berarti tertentu. Ya, jadi kekuatannya, ya, artinya di sini delivery-nya tertentu, dia hanya satu. Ya, misalnya kita hanya Grab Kitchen saja, jadi hanya Grab saja. Di situ si Grab Kitchen tentunya tidak dihandle oleh Gojek, tetapi Grab motornya sendiri yang dia handle. Nah, itu kalau kita ikut di situ, tentu kita akan mendapatkan treatment yang lebih premium. Kalau kita eksklusif, dengan sendirinya kita akan mendapatkan treatment yang premium. Ya, itu adalah kekuatannya. Tetapi kelemahannya, ya, kalau kita hanya ikut satu, tentu customer-nya jadi terlimit, terbatas. Ya, orang yang melihat aplikasi Grab itu, kalau orang melihat Grab juga, melihat GoFood juga, tentu akan lebih banyak. Ya, tetapi karena kita eksklusif, orang itu hanya melihat produk kita hanya di aplikasi GrabFood saja. Nah, itu adalah eksklusif. Yang kedua, lawannya daripada eksklusif, yaitu non-eksklusif. Ya. Seperti apa ya terbalikannya daripada eksklusif? Semua aplikasi bisa masuk. Ya, ada Gojek, ada GoFood, ada Grab, mungkin ada yang lain, nanti next akan ada lagi mungkin. Ya, kalau di luar tuh Zomato udah ikut. Ya, banyak lah, artinya aplikasi delivery services ini, ya, industri cloud kitchen ini, next ini diprediksi akan menjadi satu industri yang sebesar 70 miliar dolar, ya, dan ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir, sudah mulai berjalan, ya. Ini prediksi yang bukan sekedar hanya prediksi ini kecil, tapi ini memang sudah diprediksi dan sudah akan berjalan ke depan. Kita lihat kalau kita tidak ikut di dalamnya, ya, kita akan ketinggalan, ya. Kita akan ketinggalan, ya, eksklusif dan non eksklusif. Yang ketiga adalah tipe bergerak. Apa itu tipe bergerak? Ya, tipe bergerak itu Anda bayangkan saja food truck yang paling gampang, food truck, ya. Ya, food truck, ya, kekuatannya apa? Kekuatannya dia fleksibel. Ada keramai misalnya ada satu bazar yang memang ramai, ya. Dia masuk ke situ, dia cover, ya. Dia akan dapatkan trafficnya di situ, ya. Tetapi tentunya kelemahannya range areanya, ya, kalau dia di situ ya hanya orang-orang yang datang ke situ saja, ya. Beda dengan kalau misalnya yang eksklusif atau non eksklusif, dia lebar sejabodetabek, siapa yang dia punya tahu aplikasinya, dia akan lihat, dia bisa pesan. Tapi kalau food truck, ya dia cuma tahu di situ saja, ya. Kecuali dia mix dengan tapi nggak bisa, dia mobile, nanti orang bagaimana
si si Gojeknya mengambilnya bagaimana, nggak bisa ya. Nah, jadi mobile ya, jadi food truck yang mobile. Nah, ini adalah tipe-tipe daripada cloud kitchen. Ya. Nah, jadi untuk siapa ya cloud kitchen itu siapa yang sebenarnya yang bisa memanfaatkan cloud kitchen ini ya. Kita tadi bahas awal ya, sebenarnya orang Indonesia itu passion di kulinerinya sangat kaya sekali ya. Kita tahu itu warisan-warisan kuliner kita sangat banyak sekali ya, dan kreatif sebenarnya ya. Dan inilah sebenarnya kenapa saya berinisiatif untuk mempresentasikan ini, walaupun ini bukan hal yang baru ya, sudah banyak ya. Ghost kitchen, virtual kitchen, pembahasan mengenai itu sudah banyak sekali ya. Tapi saya ingin lebih explore lebih jauh apa sih manfaatnya. Jadi kadang-kadang orang melihat terlalu luas, hanya yang melihat besarnya saja, padahal kita pun juga bisa melakukan itu gitu, langsung melakukan itu. Sebenarnya secara nggak sadar kita juga lakukan. Kita punya satu produk ya, misalkan saya sendiri sebenarnya, saya ada produk ya, saya bikin produk namanya Sempol Burger ya. Sempol Burger itu dari sempol ayam kita bikin burger patty ya, kita mix dengan roti burger, kita jual praktis ya, dan tidak ada, dan unik, seluruh Indonesia baru ada satu di tempat saya. Nah, jadi simple, sesederhana itu sebenarnya ya. Jadi value-nya ada, unik ya, dan kita kerjasama dengan GoFood sama Grab, udah kita tinggal tunggu pesanan datang ya. Jadi gairah seperti ini sebenarnya yang perlu ditingkatkan gitu, karena apalagi yang background-nya chef ya. Kalau saya sebenarnya bukan chef ya. Kalau chef ada yang salah lakukan, salah masak, saya bisa tahu. Tapi kalau saya disuruh masak, saya nggak bisa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Orang yang memiliki gairah untuk membuat produk ya. Yang kedua adalah orang yang belum mempunyai dana cukup membuat layaknya sebuah restoran ya. Nah, jadi untuk trial awalnya itu mulai dari cloud kitchen yang basic dulu ya. Dan kita tahu ya, restoran itu sebenarnya tidak bisa hanya tanggung-tanggung biayanya ya. Anda pernah berpikiran ke sana kira-kira? Anda bayangkan kalau kita bikin satu restoran ya, sudah ramai, kita ramai di satu posisi ya, sudah ada pasar sendiri, tiba-tiba ada pesaing kita buka persis di depan kita, di sebelah kita, melakukan hal yang lebih gila dari kita ya. Anda bisa bayangkan ya, bisa langsung bangkrut kita ya. Kalau dia lebih jor-joran, dia nggak peduli mengenai HPP, dia sikat dulu sampai kita bangkrut ya. Setelah itu dia leluasa. Nah, disitulah sebenarnya salah satu poin kenapa ya membuka restoran itu tidaklah mudah ya. Harus benar-benar kuat, skopnya harus benar-benar diperhitungkan secara keseluruhan ya. Jadi sebelum memulai menginjak ke arah sana ya, inilah kita punya ada satu model ya, cloud kitchen ini yang bisa kita terapkan ya. Yang ketiga adalah ingin memiliki usaha kuliner yang praktis, yang ekonomis ya, ini ya, gitulah. Jadi kita bikin yang praktis ya. Jangan menu-menu yang susah yang kita bikin dari awal ya, yang menyiapkannya susah ya. Itu akan susah nanti. GoFood berapa sering ya, saya punya pengalaman di restoran, salah satu brand restoran ya, dia selain dia ngelayanin tamu, dia juga ngelayanin ojol GoFood. Yang ada apa? Ojolnya marah-marah. Kenapa? Pada saat rame ya, ojolnya juga rame, nggak ke handle dapurnya ya, nggak ke handle dapurnya ya, karena dia menangani yang walk in, juga datang yang dari ojol, apalagi jam buka puasa. Anda bisa bayangkan? Itu kalau kita ngerasain bekerja di restoran, kita bisa stres ya. Kita bisa stres di saat-saat peak seperti itu ya. Jangankan kita
bisa istirahat, duduk aja nggak bisa. Ya. Gerak terus ke sana kemari, itulah yang harus dilakukan oleh seorang PIC. Dia harus kontrol keliling area, dia harus menguasai areanya. Jangan sampai ada orang yang, saya sering bilang, ya, jangan sampai ada orang yang baru datang ke restoran, ownernya misalnya, tapi dia lebih tahu dari orang yang sudah 7 jam kerja, 5 jam kerja di situ. Apa kerjanya lalu mereka? Ya, itu karena dia tidak tahu bagaimana dia harus melakukan pekerjaannya. Ya, itulah salah satu poin-poin yang kami ajarkan di basic manajemen restoran. Ya, ada 8 modul, ya, kami lakukan in-house sudah di beberapa brand. Ya, jadi itulah ya. Jadi praktisnya harus kita lakukan bisa kita lakukan dengan model usaha cloud kitchen ini, ya. Praktis dan ekonomis. Ya, ini adalah kira-kira pada siapa nih targetnya cloud kitchen ini? Oke, kita masuk ke 6 model daripada cloud kitchen. Oke, satu adalah independen, ya. Model daripada independen, ya. Independen itu adalah satu model cloud kitchen yang standar, ya. Ada order masuk diproses dan di pick up oleh satu aplikasi delivery service. Misalnya hanya ditangani oleh Grab saja, ya, itu adalah independen. Orang order, kita proses, di pick up oleh si Grab, dia kirim. Itu adalah model daripada independen. Yang kedua adalah multi brand, ya. Multi brand, ya, itu adalah kalau independen tadi menunya hanya satu brand, ya. Kalau ini multi brand, artinya yang kayak diterapkan oleh Grab, ya. Jadi dia ada brand-brand terkenal, dia ikut masuk ke dalam Grab Kitchen, ya, yang akhirnya tamu menjadi lebih variatif dalam pemilihan daripada menu. Ya, itu adalah model daripada multi brand. Yang ketiga adalah mid ground, ya. Mid ground ini sebenarnya sama seperti model yang pertama yang independen, ya. Tetapi selain dia menangani pick up order oleh delivery, tapi dia juga menangani walk-in. Walk-in tamu yang hanya datang untuk mengambil, dia tidak makan di situ. Ya. Grab Kitchen juga rasanya dia sediain satu area untuk dia ada tamu yang bisa ngambil di area si Grab Kitchen. Ya, itu adalah dia ambil model mid ground. Jadi selain pengiriman, orang juga bisa langsung pick up di situ. Ya, itu adalah kita sebut sebagai model mid ground. Berikutnya adalah brand own, ya. Brand own itu artinya ya ini fix, kalau ini fix seperti yang dilakukan oleh Grab Kitchen. Jadi sentral processingnya dia miliki sendiri, aplikasinya dia miliki sendiri, itulah yang disebut sebagai brand own. Berikutnya adalah hub and spoke pod, ya. Ini adalah sebuah model central kitchen, ya, yang dia menangani hanya produk terbatas, ya, misalnya roti, ya, buns, burger misalnya. Tapi dia supply ke seluruh restoran yang menggunakan roti burger. Ya, itu adalah hub spoke pod. Jadi dia fokus di beberapa produk saja, tetapi dia menangani seluruh restoran di seluruh area. Ya, itu dia model sebagai kita sebut sebagai hub and spoke pod. Yang terakhir, ya, yang terakhir itu kita sebut model outsourcing. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang dengar model apa ini outsourcing, ya. Jadi outsourcing ini, ya, kita tidak perlu
kita tidak perlu punya equipment, tidak perlu nanganin produk, ya, tidak perlu siapin apa-apa, tidak perlu punya dapur, tidak perlu segala macam. Kita tinggal terima produk, ya, produk itu yang sudah tinggal finishing. Ya, kalau kita mau finishing sendiri, misalnya kita tinggal microwave atau kita tinggal panaskan kita jual, itulah yang kita sebut outsourcing. Ya, nah saya ada salah satu contoh, ya, contoh daripada outsourcing ini, ya, yang dilakukan oleh Popso. Ya, ada yang pernah dengar Popso? Dia handle beberapa tahun lalu dia handle kereta api, ya. Itu yang produk unggulannya dulu tuh bakso, ya, bakso Popso, ya. Sekarang dia merambah ke frozen product, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Jepang sudah tidak aneh melihat frozen product di etalase supermarket, semua frozen product sudah siap. Kamu tinggal beli, bawa ke rumah, panasin microwave, dia makan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Popso. Jadi model agent, model reseller itu sudah ketinggalan zaman, ya. Sekarang itu modelnya dia menyebutnya sebagai dropshipper, ya, dropshipper, ya. Jadi tanpa modal, ya, tanpa modal kita tinggal jual produknya, orang beli, ya, dia bayar ke kita bayarkan ke mereka, mereka yang antar, ya, mereka yang antar. Kita tidak perlu panggil ojol, tidak perlu panggil segala macam, sudah mereka antar, ya. Hanya 10.000, ya, flat Jabodetabek, ya. Malah kalau di atas 250.000 free, ya. Nah, itu saya sudah ada linknya, mungkin Bapak Ibu yang tertarik bisa nanti japri langsung, ya, bisa lihat di Bitly Wiranusa Agung, linknya ada di sana, nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau ada yang berkenan untuk join, ya. Oke, sampai sini presentasi yang kami siapkan, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bisa ikut join saat ini, malam ini, ya. Kami ingatkan, silakan Bapak Ibu memfollow Instagram kami resto.workshop dan FB page kami, ya. Bapak Ibu yang sudah ikut di online training coaching klinik atau on track kami ini otomatis akan kami add di WAG kami diskusi khusus resto, ya, yang awalnya itu kami awali dari Facebook, ya. Dulu kami tahun 2000 sekitar 2008 2009 tuh kamu buat diskusi resto tapi di Facebook, ya. Dulu orang masih WA belum ada, ya. Sekarang orang lebih mau praktis pakai WA. Jadi saya buat WA group, ya. Jadi FB-nya non aktif tapi hanya ada page Smart Indonesia itu page aja, ya. Jadi kalau diskusi itu saya bikin profile. Nah, ini semua dibagi. Jadi Bapak Ibu yang sudah join di online training kami ini otomatis akan kami add di WAG kami untuk dapat berdiskusi bersama, ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu yang ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab saat ini, Bapak Ibu bisa tanyakan dan kita bisa diskusi rame-rame, ya. Nggak harus dari saya juga. Saya cuma share apa yang saya tahu. Saya yakin Bapak Ibu ada yang lebih tahu juga, karena itulah yang saya lakukan selama ini, ya. Saya itu belajar dari peserta, saya juga belajar, ya. Dari waiter sekalipun saya juga belajar, ya. Jadi saya memang masih banyak belajar terus, ya, Bapak Ibu. Jadi saya lakukan ini cuman ingin berbagi, ya, apa yang bisa dilakukan, ya, dalam kondisi pandemik ini. Saya rasa kita harus bergerak, ya, harus bisa bergerak melakukan sesuatu yang bisa kreatif, yang bisa kita usahakan. Jadi itu prinsipnya dari kami, ya. Oke, mungkin host bisa di-unmute atau mungkin bisa lambaikan tangan tuh pakai itu yang mau tanya, ya. Kami buka, atau mungkin ada yang sudah chat yang mau menanyakan, silakan monggo Bapak Ibu yang berkaitan dengan topik kita malam ini,
Silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya. Host tolong di unmute dulu. Host. Oke. Oke, Pak Aris Purwanta, bisa di-mute? Oke, silakan Pak. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Agung. Waalaikumsalam, Pak Aris. Gimana Pak? Sebelah saya di Bogor, Pak. Ya. Gimana Pak? Ini Cloud Kitchen pada praktek di lapangannya mungkin masih terbatas juga jangkauannya, Pak ya. Mungkin hanya tergantung daerah delivery-nya. Tergantung delivery-nya kan. Tergantung aplikasinya. Ya betul. Tergantung di perkotaan saja. Karena contohnya betul sekali. Contoh Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor tuh nggak kejangkau tuh. Grab karena saking luasnya gitu. Justru itu potensi Pak ya, potensi bikin sendiri Pak. Betul. Bikin kurir sendiri Pak ya. Ya, bikin kurir sendiri, bikin kitchen sendiri, gabung sama rekan-rekan gitu kan. Digabung dengan rekan-rekan, kita tangani sendiri, mungkin pakai sepeda di luar ada model sepeda kan. Kirim pakai sepeda, area tertentu dulu, cloud kecil dulu, lakukanlah. Bisa itu. Ya, bisa sekali. Betul, Pak. Iya. Itu mungkin Pak Aris ada yang lain? Satu lagi, Pak. Ya. Bagaimana kalau nanti semuanya banyak yang bikin cloud kitchen nih? Otomatis kan perang begitu, Pak ya? Betul. Itu luar biasa kan perangnya, Pak. Sudah pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi, Pak. Gitu, makanya kita produknya harus yang kita kuatin. Ya. Harus yang unik. Ya. Kita bayangin. Ya, karena orang itu akan datang kalau produk unik, ya. Produk yang baru, yang unik, ya, dia ingin tahu, dia coba, lama-lama dia akan menjadi pelanggan, ya. Semua restoran awalnya dari sana, ya. Tamu akan datang setelah dia coba produknya, ya. Dia lihat produknya, tertarik, value-nya dapat, ya. Value-nya dapat, ya, itu yang penting, value-nya dapat itu, ya. Dan dia nggak akan lari kemana-mana. Kalau sudah value-nya dapat, dia akan lari, nggak akan kemana-mana. Bikin kemasannya yang menarik, mungkin Bapak Ibu tahu ya, sebenarnya produk-produk Jepang ya hanya kayak mochi. Anda bayangin hanya mochi, tapi dikemas dalam bentuk yang menarik. Bayangin hanya mochi yang bagus. Nah, dijual jadi harganya mahal. Ya, itulah yang dilakukan oleh orang Jepang. Jepang itu memang sekarang jadi salah satu tren trademark daripada food sebenarnya. Mungkin dulu Itali, sekarang orang Itali itu lari ke Jepang, ya, lari ke Jepang sekarang. Ya, saya dulu juga nanganin makanan Jepang, ya, restoran Jepang, ya, bukan restoran Jepang franchise, asli Indonesia, tetapi dia menangani produk yang tidak ada lawannya, ya, omurice, produk omurice, ya. Jadi sekarang udah banyak omurice. Dulu awal-awal sekitar tahun 2000 berapa itu? Sekitar 2016 ya, belum ada omurice. Masih jarang ya. Jadi itu kurang lebih. Ya Pak Aris ya, mungkin kita kasih kesempatan lain Pak Aris. Iya, Pak Kantor kamu. Terima kasih. Silakan. Ya. Saya Arsul Laksono, Pak. Arsul Laksono, Pak. Oke, Pak Arsul Laksono, silakan. Ya, Pak, bertanya mengenai tadi kan kecepatan itu penting, Pak ya. Kecepatan apa, Pak? Tadi kan kecepatan penting dalam pelayanan, kecepatan. Betul. Nah, kalau kecepatan artinya kan makanan tadi Pak Agung menyebutkan half frozen lah ya, semi frozen ya. Nah, betul. Tetapi misalnya nih tadi makanya saya dapat ini pas Bapak menyebutkan kayak restoran Jepang gitu ya. Kita berusaha unik lah ya, kita bikin kayak setengah Indonesia, setengah Jepang kayak gitu ya. Jadi
apakah kesimpulannya tuh makanan yang goreng-gorengan aja ya jadinya ya? Jadi maksud saya kita ingin menyajikan sesuatu yang unik, kita ingin cepat, tapi kalau kita misalnya bikin kayak kue tiaw atau capcay kayak gitu kan nggak bisa di semi frozen ya. Jadi gimana menurut Pak Agung tuh bentuk makanan seperti apa yang bisa cepat dan unik gitu Pak? Ya, itulah Pak, tantangannya di situ Pak. Tantangannya di situ Pak. Kalau semua udah tahu, udah nggak ada persaingannya, udah luas Pak. Jadi di situlah sebenarnya. Karena gini, kita bilang Pak, makanan Indonesia ya. Saya ambil contoh, dulu saya nanganin Oma Sendok. Ya, Oma Sendok tuh Anda bayangin makan iga ya, iga kan berapa lama bikin iga? Anda bayangkan kalau bikin dari awal berapa lama? Ya, iga bayangin ya, iga sup Ya, iga lama. itu tahun 2006, 2007 itu nggak ada yang jual yang makan iga tuh hanya di Senen ya. Iga apa namanya? Kodro. Ya, bukan kono Pak. Jadi apa namanya? Sup tangkar Pak, soto tangkar. Oh iya Pernah ya. dengar soto tangkar dulu adanya di Senen ya. Dulu kita dihandle sama Pak almarhum Pak Bondan, ya kan? Itu meledak langsung ya. Jadi kita bikin soto tangkarnya itu nggak kita buat dari baru, kita semi finishing. Cepat Pak, orang order 5 menit keluar ya. Rasanya sama. Nah, itu adalah bagaimana kita memprepare produknya. Ya, itu kita memang harus perlu tahu bagaimana caranya ya. Harus tahu bagaimana caranya. Begitu kurang lebih Pak Arsu Laksono. Iya. Baik Pak, makasih. Makasih. Ya, monggo yang lain mungkin? Ada yang lain? Ya, Pak Raditya. Ya, saya. Sebentar Pak Indra ya, Pak Raditya dulu. Oh iya. Bisa di-unmute? Pak Raditya bisa di-unmute? Ya, monggo Pak. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Saat ini saya sebagai karyawan, memang ada beberapa rekan saya yang sudah memulai usaha di cloud ini. Nah, saya juga lagi banyak diskusi dengan mereka. Karena jujur saya juga lagi lagi banyak belajar. Nah, pertanyaan saya Pak, mana yang paling penting duluan Pak? Either kita pemilihan produk atau kita cari market kita dulu Pak. Contoh saya tinggal di daerah Tangerang. Ya. Di daerah saya banyak perumahan. Nah, apakah saya coba research marketnya dulu, apa yang dibutuhkan market tersebut, atau saya misalnya saya sudah punya produk sendiri dengan idealisme saya? Mohon ini ya Pak, arahannya. Ya, umumnya Pak ya, umumnya kalau kita sudah pede dengan produk kita lakukan tes produk dulu Pak. Dari area kita tes produk, kita kita develop lagi sampai benar-benar bisa diterima oleh orang yang ini aja, tes trial produk dulu Pak. Kalau itu sudah oke, baru kita kejar pasar Pak. Ya karena memang disitulah sebenarnya kelebihan kita, karena kita berada pasti di perumahan. Rumah kita pasti di perumahan kan. Umumnya pasti di perumahan. Jadi kita tahu persis nih pasarnya rumah kita tuh kan ininya banyak Pak. Variatifnya kita mau masuk di target pasar mana nih? Ya, anak sekolah. Ya, mau anak sekolah atau mau anak orang kantoran, mau masuk value berapa? 10 ribuan, 20 ribu, 100 ribu. Nah, itu dulu Pak yang kita kan kita bisa sesuaikan baik porsinya maupun kualitas daripada bahan bakunya kita bisa sesuaikan. Karena kalau kita bilang kalau cuma bikin makanan enak nggak susah Pak. Makanan enak itu tinggal beli produk yang mahal, bahan baku yang mahal, pasti enak, betul nggak Pak? Betul. Ya. Tantangannya kan bagaimana kita menggunakan bahan baku yang tidak mahal, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang mahal, value-nya. Nah itu. Gitu kurang lebih Pak Raditya. Baik Pak, terima kasih. Monggo tadi Pak Indra. Ya, Pak Indra silakan. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, kebetulan ini baru mulai memproduksi satu makanan. Alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan cara buka PO saya. Buka PO. Buka PO. Oke, jadi bisa prepare ya Pak? Ya, kita dari Senin, pokoknya kita buka PO setiap hari. Terus nanti pengiriman itu hanya pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Oh, ditentuin juga Pak ya? Ditentukan. Nah, sekarang kuncinya untuk lebih mengembangkan lebih besar lagi, apa kiat-kiatnya? Seperti apa? Seperti apa kiatnya? Satu. Ya.
Ini karena saya produknya agak sedikit unik dan belum begitu banyak nih Pak Agung gitu. Ya, ya, ya. Yang kedua, saya mau titip salam, kalau nggak salah di sini ada namanya Mas Hendra Smara Isnaini ya. Ada itu senior saya, Pak, senior saya itu. Ngeri saya sama dia. Itu beliau pernah sekolah di SMA 3 nggak? Ya, saya SMA 3 juga, Pak. Tahun? Saya di bawahnya Mas Hendra, di bawah setahun. 2 tahun. Oh, saya kebetulan kalau saya nggak salah beliau satu angkatan sama saya di 79 saya. Oh, 79. Ya, kita kebetulan di basket, Pak. Monggo, Pak. Lanjut apa lagi, Pak? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Pak. Yang Oke, penting aja. kan mengembangkan usaha, bagaimana? Pak, caranya. Ya, oke. Jadi Terima kalau Assalamualaikum kembali lagi, warahmatullahi wabarakatuh. oke, waalaikumsalam. Ya, menurut saya tinggal kita, Bapak yang bisa tahu sebenarnya, ya, volumenya sudah seperti apa. Ya, kalau misalnya PO-nya sudah mulai rutin, artinya kemungkinan Bapak untuk memaksimalkan produknya bisa lebih dibuka harinya, bukan hanya hari terbatas. Ya, Bapak sudah harus mulai siap-siap bagaimana caranya mulai stok. Ya, nggak bisa hanya mulai PO lagi, harus mulai stok. Ya, dan itu yang mengetahui volumenya itu ya dari penjualan Bapak. Apa data, ya, seberapa kekuatan volumenya yang sudah harus dipersiapkan, dari situ yang Bapak tahu. Ya, jadi intinya sama seperti restoran, ya. Basicnya semua data base dari product mix. Kalau kita bilang product mix, ya, kalau di restoran itu ada 20 item, nah yang 3 favorit apa? Ya, itu yang dikuatin. Jadi nggak perlu semua, Pak. Nggak perlu semua produk, tapi hanya 1-2 item yang itu aja difokusin di situ dan di stok yang lebih banyak. Jadi arahnya ke sana, Pak. Kebetulan begini, saya cuma punya 2 produk, tidak banyak, 2 produk. Saya pernah membaca, jadi kalau memang mau makan yang mau makanan itu, tapi kita harus nunggu, harus ngantri, harus tidak cepat ya, Pak ya? Artinya ya orang apa itu buat penasaran orang, apa sih ini yang kenapa saya harus nunggu hari Sabtu dan Minggu? Itu menjadi, kata ilmu marketing nih katanya, itu membuat orang penasaran, apa iya untuk strategi seperti itu. Kayaknya gitu, coba silakan. Oke. Kalau bentuknya dalam yang terlihat, Pak, ya, contohnya di dining room, yang ada dining room-nya, itu ya betul. Saya tahu persis, Pak, itu di salah satu, ya, contoh yang dilakukan Bapak Ibu semua pernah dengar lah, ya, yang dilakukan Jeko pada saat dia awal pertama kali buka, dia sebar berapa voucher itu, ya, berapa voucher dia sebar. Sama seperti saya tahu persis di Casablanca, ya, Casablanca Mall itu ada satu Korean street food itu, dia awal itu sampai antriannya mengular. Itu karena apa? Karena dia sebar voucher, Pak. Ya. Daripada dia marketing promo ke TV ke apa, dia sebar voucher saja. Karena itulah permainan persepsi. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya Cloud Kitchen ini dibuat seperti ini, apa masuk apa enggak, menurut saya agak kurang masuk ya. Agak kurang masuk karena tamu nggak ngelihat ke sana gitu. Dia taunya lama. Dia pesan, datangnya lama. Nah, itu udah satu minus sebenarnya kalau lama. Betul nggak, Pak? Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama, Pak Indra. Ya, oke, makasih. Mungkin masih ada. Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan di WAG. Mungkin Bapak Ibu yang belum join di WA group kami, nanti akan saya add. Kalau pastikan saja Bapak Ibu sudah masuk di WAG Cloud Kitchen, nanti saya akan add secara otomatis ke grup diskusi khusus resto ya, karena WAG on track ini sifatnya non permanen dan hanya satu arah. Kami hanya info, memang tidak diperkenankan untuk peserta memposting info ya. Jadi nanti pastikan Bapak Ibu ada di grup WAG diskusi khusus resto. Oke, Bapak Ibu semua, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti jadwal kami. Pastikan kami akan selalu hadir setiap Jumat malam
setiap Jumat malam pastikan Bapak Ibu join, lihat di Instagram kami resto.workshop, juga di fanpage kami ya, dan di WA grup kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.